Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1066-1070. Raiden hendak membunuh. Melihat pukulan Raiden, Jaedin menghela nafas pelan, namun dia tidak menghentikannya. Jika Dev tidak bisa menahan pukulan ini dan mati, itu akan menjadi takdir. Jaedin juga tidak ingin membiarkan Raiden menyelamatkan nyawa Dev. Penghinaan Dev terhadap keluarga naga membuat Jaedin benar-benar marah. Sudah berakhir. Semuanya harus berakhir. Walton melihat pukulan dahsyat yang tak tertandingi dari Raiden dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan jika Dev dapat menahan pukulan ini, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Ini adalah konsekuensi dari kesombongan. Douglas tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap pemandangan di atas ring dengan sepasang mata. Dev, aku ingin kamu tahu konsekuensi dari mempermalukan keluarga nagaku. Raiden berteriak dengan marah. Aura di tubuhnya meroket lagi, dan tinju ringan yang sangat besar juga meroket beberapa poin menghadapi pukulan hebat ini. Wajah Dev serius, dan setiap sisik di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Kekuatan naga di tubuh langsung berubah menjadi naga emas tak terlihat mengelilingi Dev. Ledakan tinju cahaya suci Raiden menghantam tubuh Dev, dan tubuh Dev langsung meledak dengan seberkas cahaya seperti kembang api yang luar biasa. Gelombang udara tak berujung menyapu, dan topeng pelindung tidak tahan lagi, dan itu pecah dengan keras. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah pejuang, tetapi mereka tidak dapat menanggung akibatnya, yang menunjukkan betapa kuatnya pukulan Raja Kepiting ini. Tubuh Dev jatuh dengan cepat, seperti bintang jatuh, dan cahaya biru itu juga membuntuti di belakang Dev dengan ekor api yang panjang. Ledakan, ada ledakan besar lainnya, dan lubang besar dengan kedalaman lebih dari 10 meter dibombardir di tanah. Dalam sekejap, adegan itu sunyi. Semua orang melihat ke lubang yang dalam, dan tidak ada gerakan sama sekali. Butir beras mutiara berani bersaing dengan matahari dan bulan. Itu hanya di luar kekuatanmu sendiri. Melihat lubang yang sunyi, wajah Raiden terangkat sedikit sombong. Jika Dev tidak begitu arogan begitu dia di ring, dia mungkin bisa mengikuti Raiden untuk bertarung lebih dari 100 gerakan. Ini adalah akhir. Walton menggelengkan kepalanya. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajah Douglas, dan dia menarik pandangannya dari ring. Dia selalu ingin Dev mati, tetapi sekarang Dev benar-benar mati. Dia merasa sedikit kasihan di hatinya. Jika bakat seperti itu dapat digunakan oleh aliansi seni bela diri, itu pasti akan menjadi senjata yang hebat. Mati, dan akhirnya mati. Jaedin bergumam pada dirinya sendiri. Adik, jangan salahkan aku. Salahkan putramu karena keras kepala sepertimu. Dia mengubur dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Richard, Bai, Winston, Larry Zhao, dari Liu, termasuk Jackson, di tribun, melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Karena Dev berani mengucapkan kata-kata untuk membiarkan Raiden melakukan 5 gerakan, dia harus memiliki tingkat kepastian tertentu. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Kakak Chen tidak akan mati. Pasti tidak akan mati. Jonathan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia ingin bergegas untuk
memeriksa, tetapi ditahan oleh Larry Zhao. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Winston tidak bisa mempercayainya. Pertarungan berakhir seperti ini. Dan Dev dipukuli sampai mati dengan begitu mudahnya. Kemarahan, ketidakberdayaan, dan kepanikan mulai merasuki orang-orang ini. Jika Dev benar-benar mati, kemana mereka akan pergi di masa depan? Dev ini mencari kematiannya sendiri. Dia ingin menantang keluarga naga dan aliansi seni bela diri sendirian. Dia mencari kematian. Kita bisa mendapatkan uangnya. Aku sudah lama mengatakan bahwa bertaruh untuk Tuan Muda Naga akan menang. Sama sekali tidak ada masalah. Dev adalah seorang pria. Dia tidak melawan ketika dia sekarat. Dia mengatakan bahwa jika dia memberikan 5 pukulan, dia akan memberikan 5 pukulan. Semua orang membicarakan itu. Ada yang senang, ada yang menyesal, dan mereka mulai bersiap untuk pergi. Pada saat ini, wasit dari aliansi seni bela diri juga melangkah maju, siap mengumumkan hasil kompetisi ini. Saya akan mengumumkan di bawah-bawah. Dalam kompetisi ini, Raiden menang. Wasit mengumumkan dengan keras. Dan pada saat ini, semua orang di keluarga naga tidak bersemangat seperti yang mereka bayangkan. Meskipun Raiden menang, tetapi sebelum Dev melawan, untuk keluarga naga mereka, tidak ada yang bisa dibanggakan. Aku belum mati, tetapi kamu mengumumkan hasilnya dengan begitu mudah. Apakah aliansi seni bela diri selalu bertindak begitu tergesa-gesa, sama seperti semua orang akan meninggalkan arena, dan Raiden hendak pergi? Suara seperti guntur yang menggelegar tiba-tiba datang dari lubang yang dalam. Untuk sesaat, pemandangan itu sunyi, dan mereka semua melihat ke dalam lubang yang dalam, dan bahkan mereka yang sedang berjalan pergi pun berhenti. Saya melihat tubuh Dev perlahan bangkit dari lubang yang dalam. Pakaiannya semua robek, dan cahaya keemasan yang menyilaukan sedikit redup. Tetapi aura Dev masih kuat, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Mendesis melihat Dev dalam kondisi baik. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Bagaimana ini mungkin? Bahkan kekuatan puncak Wuzong yang terkuat. Aku khawatir mereka tidak bisa utuh di bawah tinju cahaya suci Raiden. Kan terlalu menakutkan, terlalu mempesona. Apakah Dev ini masih manusia? Kamu sangat kuat di usia yang begitu muda. Semua orang terkejut dan menatap Dev dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jaedin mengerutkan kening, dan tubuh yang berdiri perlahan duduk kembali. Walton dan Douglas juga terkejut. Pada saat ini, tidak ada cara untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata. Hahaha. Aku tahu kakak Chen akan baik-baik saja. Titik 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 titik. Jonathan tertawa gembira saat melihat Dev keluar dari lubang yang dalam. Richard Bai, Winston dan yang lainnya semua bersemangat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mengapa kamu masih hidup? Raiden memandang Dev di depannya. Matanya penuh dengan luar biasa. Bahkan jika Dev tidak mati dalam pukulan ini, dia pasti terluka parah. Tetapi melihat keadaan Dev saat ini, selain sedikit malu, dia tampaknya tidak terluka. Sudut mulut Dev terangkat, memperlihatkan cibiran. Dan dia mengabaikan Raiden, tetapi memandang wasit dan berkata, "Aku tidak mati. Jadi, apa yang baru saja kamu umumkan adalah omong kosong. Keluar dari sini." Kata-kata Dev membuat wasit langsung malu. Tetapi, untuk orang-orang ini di aliansi seni bela diri, Dev tidak akan memberi mereka wajah yang baik.
Karena dia mengatakan bahwa dia akan bertarung secara terbuka dengan aliansi seni bela diri. Maka, Dev tidak perlu khawatir tentang wajahnya. Pada saat ini, Douglas di tribun menjadi dingin. Tetapi, dia masih melambaikan tangannya dan meminta wasit pergi. Kamu masih memiliki kesempatan terakhir. Jika pukulan barusan adalah kartu holemu, maka kamu tidak layak untuk seranganku. Dev memandang Raiden dengan dingin. Nadanya penuh dengan kesombongan. Raiden hampir mati karena marah pada saat ini. Tuan muda tertua yang bermartabat dari keluarga naga, putra surga yang dibanggakan, sekarang sangat dipermalukan oleh seorang bocah lelaki yang tidak dikenal yang muncul entah dari mana. Raiden meraung seperti orang gila sampah. Beraninya kamu menggertakku seperti ini. Aku beri kamu kematian. Rambut Raiden berdiri tegak, dan semburan kabut berwarna darah meletus dari tubuhnya. Lalu dia perlahan mengangkat tangannya, seolah-olah dia melakukan pengorbanan semacam ini. Bergemuruh, tiba-tiba ada ledakan guntur di langit, dan kemudian awan gelap yang bergulir menutupi matahari secara langsung. Bergemuruh. Segera setelah itu, ada ledakan guntur lagi. Dan awan gelap menjadi lebih padat dan lebih padat. Di atas awan gelap hitam, ada kilatan petir terus-menerus. Bagaimana saya bisa berubah hari ini? Seseorang menatap awan gelap dan berkata tanpa alasan, saya tidak berpikir bahwa pada usia yang begitu muda, Raiden bahkan mempelajari Qian Jiyin dari keluarga naga. Mereka, Douglas sedikit mengernyit. Walton juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tidak heran Tuan Dinchan berani memberitahu saya kata-kata besar sebelum akhir tahun. Biarkan Raiden bersaing dengan saya, dan dia pasti akan mengalahkan saya. Melihat situasi saat ini, Raiden berkultivasi sedikit waktu. Aku khawatir itu akan benar-benar melampauiku. Walton mulai memiliki tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun dia adalah direktur dari aliansi seni bela diri, jika dia tidak memiliki kekuatan nyata, tidak ada yang akan diyakinkan. Jika dia dilampaui oleh para junior ini, maka prestisenya akan semakin hilang. Patriark, Tuan muda tertua, benar-benar menggunakan Qian Jiyin. Jika dia tidak menggunakannya dengan benar, dia akan berada dalam bahaya serangan balasan. Raiden berbisik di telinga Jaedin. Ekspresi Jaedin sangat jelek saat ini, bukan karena masalahnya sudah selesai, dan dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Sekarang dia hanya bisa berdoa agar Raiden berhasil menggunakan Qianji. Pada saat ini, kabut berwarna darah mulai naik dari tubuh Raiden, dan itu benar-benar melayang menuju awan gelap. Melihat kabut berwarna darah di tubuh Raiden, ekspresi Dev mengernyit. Otot-ototnya tegang, dan dia menyesuaikan kekuatan naga lagi, membuat cahaya keemasan di tubuhnya semakin mempesona. Dev, kamu meremehkanku. Raiden mengendalikan kabut berwarna darah, dan kemudian kabut berwarna darah itu seperti timah langsung menarik kilat di awan gelap. Dev mengerutkan kening. Ternyata Raiden ini ingin menggunakan kekuatan petir untuk melawan tubuhnya yang kuat. Pergi ke neraka. Raiden melambaikan telapak tangannya, dan kabut berwarna darah langsung menyelimuti Dev. Dan kemudian kilat di awan gelap mengambil keuntungan dari situasi dan menebas ke arah Dev. Petir mengandung kekuatan 10.000, seperti gunung besar yang menekan. Anda harus tahu bahwa kilat ini adalah kekuatan langit dan bumi, dan tidak mudah untuk dilawan. Bang! Akhirnya, petir menyambar Dev dengan ganas. Dev meraung. Cahaya keemasan di tubuhnya berkembang. Dan kemudian, naga emas muncul dengan raungan naga. Naga
emas bertabrakan dengan petir. Raungan besar membuat seluruh bumi bergetar. Dan kemudian embusan angin menyapu. Dan semua orang di sekitar mereka menahan napas untuk melawan. Ledakan. Kilatan petir lainnya jatuh dari awan gelap. Apa? Cahaya keemasan di tubuh Dev menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dan kekuatan naga mengembun menjadi naga emas lagi. Membanting ke petir. Keterampilan unik macam apa yang digunakan Dev? Douglas mengerutkan kening saat dia melihat naga emas yang diringkas oleh Dev. Saya tidak tahu. Saya baru saja mendengar bahwa Dev juga memiliki petualangan. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan naga emas ini. Walton menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, awan gelap di langit masih padat, dan kilat terus-menerus muncul. Kesempatan terakhirmu telah habis. Dev memandang Raiden, dan kemudian dia meraung. Dan kekuatan mengerikan itu meledak seketika. Cahaya keemasan di tubuh Dev, seperti dewi yang menyebarkan bunga, melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, awan gelap yang lebat langsung tersapu oleh cahaya keemasan. Dan matahari tersingkap dari balik awan gelap. Melihat ini, Raiden tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dan buru-buru meraihnya. Kabut berwarna darah langsung berubah menjadi pedang. Dan menusuk Dev dengan ganas. Pada saat ini, Dev tidak lagi memiliki cahaya keemasan untuk melindungi tubuhnya. Raiden ingin menggunakan pedang ini untuk membunuh Dev. Tetapi siapa yang tahu bahwa Dev menyaksikan Raiden menyerang dengan pedang. Dan dia melemparkan pukulan secara langsung. Kekuatan sengit meletus dari tinju Dev. Dan pedang panjang berwarna darah berubah menjadi tangan. Raiden menghilang tanpa jejak di depan kekuatan yang mendominasi ini. Bang! Segera setelah itu, Raiden hanya merasakan dadanya menegang. Dan tubuhnya terbang tanpa sadar. Tubuh Raiden jatuh ke tanah. Dan lubang berbentuk manusia langsung hancur di tanah. Apa? Wajah Jaedin pucat. Dia tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Wajah Douglas juga dingin. Lalu dia menatap Walton, yang juga dalam keadaan bingung saat ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev melebihi harapan mereka. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup hari ini, tidak peduli apa. Douglas berkata dengan lembut. Walton mengangguk. Dan dia juga tahu bahwa jika Dev dibiarkan tumbuh seperti ini, dia akan menjadi orang yang tidak beruntung di bawah. Aku tahu kamu belum mati. Jika kamu memiliki keterampilan apapun, gunakan saja. Dev memancarkan aura penghinaan terhadap dunia, yang membuat orang tidak dapat menahan ketakutan. Mereka yang tersisa, Raiden merangkak keluar dari lubang yang dalam. Dengan susah payah, dadanya sudah cekung. Dan tulang rusuknya jelas patah. Tepat ketika Raiden menunjukkan kepalanya, Dev melangkah keluar. Dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah Raiden. Aura ganas yang tak ada habisnya menabrak Raiden. Dengan ganas, ledakan, Raiden yang baru saja berdiri langsung dihempaskan ke tanah lagi. Dalam sekejap, asap dan debu dipenuhi. Dan debu beterbangan. Raiden melihat ini. Wajah Jaedin berubah. Dan tubuhnya tiba-tiba bangkit. Anda harus tahu bahwa Raiden adalah putra satu-satunya. Dia tidak mungkin bisa melihat Raiden celaka. Sekarang, melihat Dev seperti ini, jelas bahwa dia akan membunuh Raiden. Patriark, pada saat ini, Raiden meraih Jaedin dan berkata, tenang, Patriark. Jika Anda membantu sekarang, keluarga naga kami akan benar-benar dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan di dunia seni bela diri. Dan sekarang Tuan Muda tertua belum menggunakan artefak itu, membuktikan bahwa dia baik-baik saja sekarang. Dan tidak ada momen kritis. Bujukan Raiden membuat
Jaedin tenang. Raiden masih tidak memiliki kartu truf yang membuktikan bahwa Raiden belum mencapai momen krisis. Baru saja, jika saya membuat langkah impulsif dan langsung melanggar aturan aliansi seni bela diri, itu akan benar-benar berakhir buruk. Memikirkan hal ini, keringat dingin muncul di dahi Jaedin. Apa? Tiba-tiba, Raiden meraung. Dan kemudian cahaya biru sepenuhnya menyelimutinya, dan aura menakutkan melonjak dengan cepat. Dev, aku bertarung denganmu hari ini. Bahkan, jika aku mati, aku akan membiarkanmu mati. Raiden berubah menjadi binatang gila. Tinju itu menghantam Dev dengan keras. Dev juga tidak menunjukkan kelemahan. Dia meninjunya, dan ada ledakan dalam sekejap. Kekuatan mengerikan menyebar di udara. Beriak seperti riak. Kecepatan Raiden semakin cepat, dan napas di tubuhnya terus meningkat. Dan tinjunya jatuh seperti tetesan hujan. Semua orang hanya melihat dua bayangan lewat dengan cepat, dan suara langit yang pecah terus terdengar di langit. Apakah Raiden gila? Dia bahkan membakar darahnya sendiri. Apakah dia sekarat? Melihat Raiden yang gila, wajah Jaedin menjadi sangat jelek. Raiden ini bercanda dengan hidupnya sendiri. Dia membakar darah di usia muda. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia menang, dia akan sia-sia. Douglas tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat bahwa Raiden benar-benar meningkatkan kekuatannya dengan membakar esensi darah di udara. Dev menghadapi serangan deras Raiden tanpa ekspresi di wajahnya, tidak cemas atau tidak sabar. Aku akan melihat berapa banyak darah yang telah kamu bakar. Ketika darahmu habis, itu akan menjadi kematianmu. Beritahu Dev. Dia langsung meninju Raiden. Raiden mengangkat tinjunya, tetapi kekuatan besar masih menyebabkan tubuh Raiden jatuh. Melihat ini, Dev mengejarnya dalam sekejap. Ketika kamu sakit, aku akan membunuhmu. Mata Dev menyala dengan ganas. Dan kemudian dia meninju Raiden dengan pukulan demi pukulan. Dari mulut Raiden, darah menyembur keluar. Dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya terus membuat suara retak. Ledakan. Tubuh Raiden menabrak tanah lagi. Kemudian Dev mengulurkan tangan dan mengambil Raiden. Pada saat ini, Raiden seperti anjing mati. Dan dia membiarkan Dev menyeretnya di tangannya. Adegan semacam ini, semua orang tidak bisa tidak terkejut untuk sementara waktu. Dan Jaedin itu malu dan sangat malu selain marah. Putranya sendiri, tuan muda tertua dari keluarga naga, yang dikenal sebagai putra surga, sekarang telah berubah menjadi anjing mati. Diseret oleh seseorang. Raiden menatap Dev dengan ganas. Matanya penuh amarah. Dev, apakah kamu berani membunuhku? Jika kamu membunuhku, tidak hanya keluarga naga yang tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan aliansi seni bela diri tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak takut pada siapa pun. Dev mengepalkan tinjunya dengan erat, mengingat bahwa ibunya sendiri masih menderita di keluarga naga. Dev meledak dengan kebencian yang mengerikan, dan kemudian dia meninju Raiden dengan keras. Tubuh Raiden sudah terluka, dan sekarang dia ditinju. Dan seluruh tubuhnya takut. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dev membuangnya. Raiden jatuh ke tanah, dan kemudian menginjak kepala Raiden. Mata Dev beralih ke Jaedin di tribun. Mata Dev penuh dengan provokasi. Dan hanya Jaedin yang bisa memahami tatapan ini. Jaedin merasakan mata Dev. Tinjunya mengepal erat. Giginya gemeretak. Dalam pertempuran hari ini, keluarga naga mereka telah dipermalukan. Tepat ketika Dev tidak melihat Jaedin, Raiden benar-benar mengeluarkan botol kaca kecil dari tubuhnya. Botol kaca dibuka, dan bau
Darah yang kental keluar. Raiden meminum sebotol darah tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, energi Raiden pulih dengan cepat. Tubuhnya yang lamban juga mulai melambung. Nyala api merah menyala di tubuhnya, dan bahkan mata Raiden menjadi merah. Dev mengerutkan kening, tubuhnya dengan cepat mundur, menyaksikan perubahan pada Raiden, mencium bau darah yang dikenalnya. Niat membunuh Dev bahkan lebih kuat. Yuki, apakah ini darah Yuki? Dev memelototi Raiden. Sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Yuki ditangkap, dan Dev merasa sangat bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang Raiden ini meminum darah Yuki di depan Dev, yang secara langsung merangsang saraf Dev. Sialan kamu. Tubuh Raiden terbakar api, dan seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar, bergegas menuju Dev. Begitu Dev mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev, dan api membakar tubuh pedang pembunuh naga. Apa yang diminum Raiden barusan? Bagaimana aura di tubuhnya pulih begitu cepat? Saya pikir itu terlihat seperti darah. Saya tidak tahu jenis darah apa itu. Itu bisa langsung meningkatkan kekuatan. Keluarga naga memiliki banyak harta. Sekarang, Raiden menggunakannya. Sepertinya dia benar-benar sesat. Dev ini bahkan memiliki backhand pedang di tangannya tidak biasa pada pandangan pertama. Orang-orang membicarakannya. Pada saat ini, Raiden dan Dev bertarung bersama lagi, seperti dua api yang terus melompat dan bertarung. Pedang pembunuh naga di tangan Dev menebas dada Raiden. Darah tumpah seketika, dan nyala api di tubuh Raiden dengan cepat padam. Aku akan menggunakan hidupmu untuk menebus kerusakan yang diderita Yuki. Pedang pembunuh naga di tangan Dev meletus dengan ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dan kemudian sebuah pedang menusuk Raiden. Tetapi pada saat ini, Raiden memiliki lonceng tembaga di tangannya. Lonceng tembaga. Raiden mengguncang bel tembaga dengan lembut. Dan kemudian bel tembaga mengeluarkan suara yang menyenangkan. Kemudian sebuah kekuatan langsung menembus semua orang. Pada saat ini, waktu seolah berhenti seketika. Dan pedang yang ditusuk Dev tiba-tiba berhenti di depan Raiden. Tepat pada saat Dev bergerak lambat, Raiden menamparkan telapak tangannya dengan keras. Dan kekuatan telapak tangan ini langsung menembus tubuh Dev. Tubuh Dev seperti layang dengan tali yang putus. Ia terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.